Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan 12 hari ini ada materi mengenai sistem informasi ya. Jadi kita masih ada 3 kali pertemuan untuk perkuliahannya ya hari ini, kemudian hari Selasa dan hari Rabu. Nanti hari Kamis kita untuk belajar ya. Nanti hari Jumatnya baru kita ujian akhir. Oke, untuk materi hari ini saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya coba geser. Ini bergeser nggak layarnya? Masih di halaman 1 apa 2? Sudah geser. Masih halaman 1, Pak. Masih halaman 1, Pak. Sudah muncul ya slide-nya ya? Sudah, Pak. Nah, saya coba geser. Sudah geser belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, kita mulai. Ini untuk materi hari ini ada sistem informasi ya. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas media penyimpanan, kemudian ada juga mengenai jaringan komputer. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem informasi. Ada capaian pembelajaran. Ini sudah geser ya slide-nya ya? Sudah. Ya. Oke, untuk capaian pembelajaran nanti diharapkan ketepatan dalam menjelaskan peranan sistem informasi dalam dunia bisnis, kemudian mendemonstrasikan pemanfaatan sistem informasi. Nah, untuk kemampuan akhir yang diharapkan nanti mahasiswa bisa menjelaskan konsep sistem informasi, lalu ada juga nanti mengenai berbagai macam e-commerce, lalu ada juga dari sisi jenis-jenisnya ya sistem informasi dan implementasinya nanti seperti apa. Nah, ini kemampuan akhir yang diharapkan. Oke, untuk rencana pembelajaran semester yang khusus matrikulasi hari ini ada di pokok bahasan yang ke-13 sistem informasi ya, nanti ada besok ya, jadi besok itu ada keamanan informasi, lalu hari Rabu ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Kemudian yang ke-16 nanti ada ujian akhir semester, ini adalah untuk hari Jumat ya. Kalau dari jadwal nanti ujiannya hari Jumat. Nah, untuk referensi utama ini sudah muncul ya referensinya ya. Sudah, Pak. Ya, referensinya seperti biasa dari punya Profedi dan dari Fundamentals Discovering Computer Fundamental ya dari Sally. Kemudian ada satu materi referensi utama dari Kenneth C. Loudon dan J. V. Loudon, ini mengenai manajemen information system atau pengelolaan sistem informasi ya. Ini bukunya dari Kenneth Loudon dan Jane Loudon. Nah, ini referensi tambahan karena kita membahas lebih jauh mengenai sistem informasi. Kemudian untuk materinya ya, hari ini ada pengantar sistem informasi, kemudian ada jenis-jenis sistem informasi dan ada sistem informasi bisnis. Nah, ini outline-nya yang akan disampaikan di hari ini.
Saya ke yang pertama dulu ya, pengantar sistem informasi. Jadi perlu kalian ketahui dulu apa itu sistem informasi ya. Di sini dijelaskan untuk sistem informasinya. Sebentar saya di sini. Ya, ada beberapa alasan ya mengapa sistem informasi ini dibutuhkan ya. Yang pertama, sistem informasi ini dikhususkan untuk mentransformasikan bisnis ya. Lalu ada kalau dari peluang globalisasi ya, hampir semua sekarang perusahaan atau instansi itu punya sistem informasi ya. Nah, seperti kita ketahui di Udinus juga ya ada informasi. Nah, karena di dunia pendidikan ya tentunya sistem informasi yang terkait dengan dunia pendidikan ya. Salah satunya adalah ya Siadin yang kalian kenal, sistem informasi akademik ya. Kalau Kulino itu adalah sistem untuk pembelajaran ya, jadi kita sebut sebagai e-learning. Nah, teman-teman di sini sudah bisa mengakses Siadin belum? Sudah bisa akses Siadin? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya, bisa ya. Oke, dan itu salah satu contoh ya, salah satu contoh dari sistem informasi. Oke, kemudian ada berkembangnya dari sisi perusahaan ya di sini. Bentar. Ya, kalau dari sisi perusahaan ya di sini dengan adanya perusahaan digital ya, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang platformnya digital ya. Mungkin teman-teman tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terkait dengan sistem informasi yang mungkin kita sebut ada sistem informasi rekam medik, ada juga sistem informasi ya, yang di dunia kampus itu ada akademik ya, kemudian ada kalau terkait dengan marketing dan penjualan ada sistem informasi penjualan. Nah, itu banyak sekali macamnya ya atau contohnya. Nah, dengan adanya sistem informasi, produktivitas juga bisa meningkat ya. Kalau yang sebelumnya promosi itu misalkan hanya lewat offline ya, lewat platform misalkan baliho, kemudian ada lewat banner. Nah, kalau dengan adanya sistem informasi ini kita bisa promosi melalui media-media online ya. Nah, ini juga bisa meningkatkan produktivitas. Tidak hanya mengandalkan sesuatu yang memang masih konvensional gitu ya. Kemudian mengapa sistem informasi ini terkait dengan tujuan bisnis dari strategi sistem informasi ini juga menjadi landasan bahwa tujuan bisnis ini juga memang harus diwadahi dengan yang namanya sistem informasi. Jadi informasi apa? Misalkan ada mahasiswa sistem pendaftaran ya admisi. Kalau teman-teman datang ke admisi, di situ kan ada info. Oh ternyata untuk PET ini sudah ada berapa mahasiswa. Kemudian misalkan jurusan DKV ada berapa mahasiswa. Nah itu bisa tahu itu ya kalau dari sisi admisinya. Nah, kemudian terkait dengan informasi ya, kenapa ini ada juga produk baru, layanan dan model bisnis ini juga berpengaruh kepada sistem informasi yang dibangun. Gitu ya. Ini sudah muncul slide-nya ya, saya ngecek saja karena tadi ada kendala. Muncul ini ya, slide mengapa sistem informasi ya. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya, Pak. Muncul. Oke, baik. Kemudian dengan adanya sistem informasi bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Nah ini juga salah satu alasan kenapa sistem informasi kita butuhkan ya di dalam sebuah perusahaan ataupun instansi ya. Nah, contoh misalkan di sistem informasi penjualan. Nah kita bisa tahu ya penjualan produk kita yang laku produk yang mana gitu. Itu menjadi salah satu contoh untuk pengambilan keputusan ya.
Berarti kalau misalkan produk A ini, misalkan produk A terjual lebih banyak, ya tentunya stok dari produk tersebut juga harus banyak. Nah, ini juga terkait dengan keputusan. Oh, nanti kita harus beli barang ini harus lebih banyak daripada barang B ya. Barang A ini karena laris gitu ya, jadi best seller. Nah, ini menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian dari sisi operasional juga ya, keunggulan dengan adanya sistem informasi bisa kita bandingkan kalau misalkan sudah punya dan belum punya sistem informasi. Kalau sudah ada biasanya akan lebih mudah dalam menjalankan operasional. Contoh tadi penjualan ya, ketika stoknya misalkan tinggal 50 ya, tentunya kita harus membeli lagi atau istilahnya menyetok lagi ya. Nah, ini dari sisi operasional juga bisa tahu. Kemudian kalau ada barang yang penjualannya menurun, kita juga bisa tahu di dalam sebuah sistem informasi tersebut. Lalu kalau dari sisi keunggulan ya, keunggulan kompetitif ya, ini dengan kompetitor yang lain yang sejenis ya, misalkan sama-sama jualan masker gitu ya. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita ya, ini juga akan tergambar dalam sebuah sistem informasi. Di situ misalkan ternyata customer ini lebih senang maskernya yang model KN95 misalkan, ataupun mungkin yang lebih laris misalkan yang model duckbill gitu ya. Nah, itu juga menjadi keunggulan kompetitif. Nanti kita lihat contoh dari sistem informasinya ya. Kita bahas alasannya dulu. Kemudian ada juga pengaruh keintiman pelanggan dan pemasok ya. Dalam hal ini kita sebut sebagai keakraban gitu ya, antara pelanggan dengan penjual ataupun pemasok. Ini juga bisa mempengaruhi ya kalau dari sistem informasi yang dibangun ya. Tadi sistem informasi penjualan ya, tentunya kita akan lebih tahu, oh ternyata pelanggan ini sukanya misalkan tadi jualan masker, oh sukanya yang warnanya putih misalkan, yang warna putih lebih banyak harusnya daripada yang warna hitam. Ataupun mungkin sebaliknya, yang warna hitam ini harus lebih banyak nih produknya. Nah, inilah mengapa alasan-alasan kenapa sistem informasi ini dibutuhkan. Jadi ini ada 10 alasan ya mengapa sistem informasi. Kemudian kalau kita pahami dari bahasanya ya, sistem informasi itu terdiri dari dua kata ya, satu sistem, satu informasi ya. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu sistem, apa itu informasi? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ada yang mau berpendapat? Mungkin silakan. Ada? Silakan yang mau berpendapat bisa angkat tangan atau bisa coba menjawab. Ada? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan saja ya. Ada nggak yang mau coba untuk menambahkan nilai tambah ya? Nggak ada. Apa itu sistem, apa itu informasi ya? Oke, informasi sebenarnya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Apa itu informasi, jadi apa itu data, apa itu informasi. Nah, sekarang kita bicara mengenai sistemnya nih. Ada sistem, ada informasi. Oke, nggak ada yang mau mencoba? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan saja ya. Apa itu informasi ya? Informasi adalah sekumpulan fakta yang diorganisir dan diproses sehingga punya nilai tambah ya. Kalau data itu masih data mentah ya, kalau informasi ini sudah berupa kumpulan fakta, jadi
Kalau kita kemarin mencontohkan ada Jalan Imam Bonjol 207, itu alamatnya Udinus. Nah, itu sudah berupa informasi ya. Nah, ada juga dalam pemrosesannya informasi ini berasal dari data yang telah diringkas atau dimanipulasi, di mana dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Nah, ini terkait dengan informasi yang memang sudah bisa ditampilkan ya. Jadi sudah jelas infonya. Misalkan kemarin sempat tren mengenai NFT ya, ada Gojali gitu ya dari prodi animasi ya di Udinus. Itu juga sudah menjadi ini ya, sebuah informasi ya, ternyata kepopuleran NFT muncul karena Gojali misalkan. Nah, itu juga sudah berupa informasi. Oke, selanjutnya ada contoh ya di sini. Ya, ini yang sebelah kiri itu data ya. Kemudian yang sebelah kanan ini sudah informasi ya. Sebelah kiri data, misalkan 01 kopi 25.000. Kemudian ada 002 sabun cuci 35.000 dan seterusnya. Ada 005 Indomie 2.500. Nah, ini masih berupa data ya. Jadi kita belum tahu oh kopi ini apa sih gitu. Nah, kalau kita tampilkan di sebelah kanan itu kita beri label ya, ada labelnya, ada ID, ada barang, ada harga. Nah, kita jadi tahu ada ID 001, barangnya adalah kopi, harganya 25.000. Nah, ini sudah merupakan informasi gitu ya. Kalau sebelah kiri ini masih belum jelas ini apa sih 25.000, ini apa sih kopi, ini apa 001. Nah, kalau di sebelah kanan ada informasi. Ini sudah jelas ya informasi ini, jadi ada ID, kemudian barang dan harga. Oh, ID 005, barangnya Indomie, harganya 2.500. Ini sudah berupa informasi. Kemudian kalau kita beli misalkan 3 barang tersebut, kopi, susu, dan Indomie, harganya total harganya adalah 95.500. Nah, itu sudah menjadi sebuah informasi ya. Jadi beda dengan data, bahwa data ini masih mentah ya, belum jelas. Kalau misalkan informasi ini sudah berupa sekumpulan fakta yang memang sudah sangat jelas gitu ya. Di situ ada labelnya, ada ID, barang, dan harga. Kemudian totalnya juga bisa kita ketahui. Nah, selanjutnya seperti apa informasi yang baik? Jadi informasi juga tidak hanya sekedar memberikan info yang kadang banyak sekali info-info yang tidak valid ya, atau kita sebut sebagai hoax gitu ya. Jadi informasi yang baik ini punya parameter ya. Parameter di sini ada akurasi ya. Ini artinya adalah bebas dari kesalahan ya. Kalau dari sisi akurasinya, untuk informasi yang baik ini adalah informasi yang bebas dari kesalahan. Lalu ada juga yang kedua, ada parameter lengkap ya. Tentunya informasi yang baik ini harus lengkap ya. Selain tadi akurasi ya, tadi terbebas dari hoax ya. Jadi kadang sekarang banyak sekali berita-berita yang harus kita telusuri, ini valid nggak, ini benar nggak. Jadi itu kita sebut sebagai akurasi. Kalau yang lengkap ya, lengkap ini memiliki semua bagian yang diperlukan ya. Jadi ketika misalkan kemarin PSIS main gitu ya, PSIS menang gitu ya, itu masih belum lengkap ya. Kita misalkan menambahkan menangnya ternyata di waktu normal 1-1 nih, skornya 1-1. Kemudian dilanjutkan dengan adu penalti sampai 10 penendang gitu ya, skornya 98. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang lengkap ya. Kemudian mainnya di Stadion Jatidiri di Semarang. Nah, ini sebuah informasi yang lengkap gitu ya. Punya semua bagian yang diperlukan. Kemudian kalau mau lebih lengkap lagi, ada statistiknya, kemudian siapa yang cetak gol, itu lebih lengkap informasinya. Tapi kalau misalkan hanya
PSIS menang, sudah seperti itu aja informasinya ya, itu masih kurang lengkap ya. Apalagi kalau memang yang pas nggak nonton, nggak tahu gitu ya. Nah ini parameter yang kedua, lengkap atau tidaknya ini harus seharusnya harus ada atau harus lengkap gitu ya, punya semua bagian yang diperlukan. Kemudian kalau yang ketiga ini adalah parameter ya, parameter di sini adalah ekonomis. Jadi sebuah informasi yang baik itu nilainya tidak melebihi biaya. Jadi ketika kita mencari sebuah informasi, jangan sampai informasi yang sepele gitu ya, misalkan ada sebuah informasi yang tidak benar ataupun misalkan informasi yang sepele tapi biaya untuk mendapatkan informasi tersebut sangat mahal. Nah ini kurang baik. Nah makanya informasi yang baik ini kita sebut nilai tidak melebihi biaya. Jadi nilai informasinya dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut ini ekonomis. Kemudian yang keempat ini juga terkait dengan akurasi, ada handal ya, terkait tadi dengan hoax dari sumber yang terpercaya. Jadi kalau teman-teman misalkan melihat sebuah informasi, dilihat dulu itu benar nggak sumbernya gitu ya, sumbernya bisa dipercaya atau tidak. Nah kalau misalkan ada platform berita yang sering menginformasikan berita hoax ya tentunya kita juga kurang percaya ya, oh ini tidak handal nih, misalkan titik-titik.com itu kurang handal misalkan. Nah itu yang keempat ya, ada informasi yang baik itu yang handal atau dari sumber yang memang terpercaya. Kemudian informasi yang baik ini juga harus relevan ya, berkaitan dengan kejadian atau masalah yang dihadapi. Yang ini juga informasi yang baik. Kalau misalkan melenceng dari ternyata beritanya mengenai skor sepak bola, tapi ternyata kok di dalamnya ada berita-berita gosip. Nah ini jadi tidak relevan ya. Jadi harusnya antara apa yang di judul dengan isi ini harus sesuai. Kadang orang itu kalau buat berita, kalau kita sebut sebagai clickbait ya. Jadi membuat judul yang seolah-olah menarik padahal isinya tidak sesuai dengan judul tersebut. Nah itu tidak relevan untuk informasi yang baik. Jadi informasi yang baik itu harus sesuai, harus relevan. Lalu yang ke berapa ini? 1, 2, yang keenam itu ada sederhana ya. Ya sederhana ini tidak berlebihan atau tidak ambigu ya. Jadi harus diperhatikan bahwa informasi ini tidak berlebihan ya. Misalkan PSIS menang misalkan lah, memberitakannya oh ternyata wasitnya ini tidak tahu aturan, misalkan kemarin ada aturan offside kemudian banyak pelanggaran tapi tidak diberi kartu, itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi membuat berita yang memang sederhana tapi ada artinya yang bisa kita pahami. Nah di sini informasi yang baik harus sederhana, tidak berlebihan atau tidak ambigu. Kemudian kalau dari sisi waktu ya, informasi yang baik ini kita lihat dari sisi waktu itu harus informasi yang baru ya. Misalkan PSIS menang lawan Bayangkara ya, itu kan baru. Tapi kalau beritanya misalkan PSIS menang lawan misalkan Persija ya, itu berita bulan kapan, itu kan jadi lebih bertanya-tanya ya, orang ini berita kapan sih, orang PSIS mainnya sama Bayangkara kemarin ya, kemarin sore, tapi kok ini beritanya dengan Persija, berarti kan itu sudah lewat gitu ya. Itu dari sisi waktu. Informasi yang baik itu adalah informasi yang memang baru gitu ya. Kemudian kalau dari sisi verifikasi ini ada informasi yang baik itu dari sisi verifikasinya adalah dapat dicek kebenarannya. Oh ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Eki ini benar gitu ya. Kalau misalkan berita tadi PSIS ini menang nih lawan Bayangkara, oh ternyata dicek di website resminya PSIS, kemudian di Instagramnya, di Facebooknya, oh sudah sesuai. Nah berarti kita melakukan verifikasi berita tersebut. Nah kalau misalkan apa yang saya katakan kok ternyata tidak sesuai, maka kita sebut sebagai informasi yang tidak bisa diverifikasi ya, karena
kriteria informasi yang baik yang terakhir ini adalah verifikasi. Harus bisa dicek kebenarannya, harus sesuai. Oke, itu adalah informasi yang baik. Parameternya ada akurasi, lengkap, ekonomis, handal, relevan, sederhana dari sisi waktu. Kemudian kalau dari sisi verifikasi juga bisa dicek ya. Oke, selanjutnya kita bicara masih mengenai informasi ya. Ada proses transformasi. Apakah sudah muncul proses transformasinya, gambarnya? Sudah muncul belum slide-nya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Sudah, Jadi Pak. ini ya, nanti kalau misal saya menjelaskan kalau tidak sesuai slide-nya mohon diinterupsi ya. Oke, karena Zoom, langganan Zoom saya belum saya perpanjang, jadi sementara pakai Google Meet dulu. Nanti kalau Zoom-nya sudah saya perpanjang ya nanti kita ke Zoom lagi ya. Karena kalau ini kayaknya lebih enak di Zoom gitu ya. Kalau saya menggunakan dua sinkronus ini ya, ada Zoom dan Google Meet. Ya, kita coba Google Meet ini. Oke, untuk proses transformasi dari data ke informasi, kalau kita perhatikan gambar di situ transformasinya dari data, kemudian ada proses transformasi, jadi menjadi sebuah informasi. Dari sini untuk proses transformasi sendiri ini menerapkan sebuah pengetahuan atau knowledge dengan memilih, mengatur dan memanipulasi data ya. Jadi data yang sudah kita dapatkan di sini, bagaimana kita olah menjadi sebuah informasi yang menarik ya. Jadi misal di sini teman-teman punya info nih, misalkan mengenai PSIS ya. Nah, semua teman-teman di sini punya data. Nah, tapi menyajikan menjadi sebuah informasi, saya yakin teman-teman akan punya gaya yang berbeda ya, satu sama lain ya. Kalau misalkan Mas Lukman menyajikan tentang kemenangan PSIS pasti punya gaya yang berbeda, misalkan dengan tadi siapa ya di sini Mas Tegar misalkan ya, dengan Mas Tegar. Nah itu pasti punya gaya yang berbeda untuk menyajikan informasi ya, karena ini terkait dengan knowledge ya atau pengetahuan ya. Mungkin Mas Lukman punya pengetahuan yang lebih mengenai supporter PSIS, tapi kalau misalkan Mas Tegar ini punya pengetahuan yang lebih mengenai Stadion Jatidirina. Nah, nanti dalam menyajikan informasi tersebut, yaitu akan punya sudut pandang yang berbeda ya, karena ini terkait dengan pengetahuan dari si pengolah atau si penyaji informasi yang ada. Di sini proses transformasi dari data ke informasi terkait dengan knowledge. Nah, oke, selanjutnya, nah kalau tadi ada pengertian informasi ya, jadi sudah berupa sekumpulan fakta, kemudian dari data ditransformasikan menjadi informasi. Nah, kita bicara yang kedua ini adalah sistemnya ya. Apa sih sistem? Jadi nanti kita gabungkan sistem informasi. Nah, kalau sistem sendiri ini adalah serangkaian elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan ya. Rangkaian elemen atau komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian ada relasi antar elemen ini menentukan bagaimana sistem bekerja. Nah, selain beberapa hal tadi ya, sistem ini punya input, proses, output, dan feedback atau umpan balik ya. Jadi sebuah sistem di situ ketika kita melakukan proses input, ketika kita melakukan proses input ya di situ diproses ya dalam sebuah sistem informasi. Misalkan nih teman-teman mau daftar di Siadin ya, teman-teman inputnya ini input biodata dulu nih, nama, kemudian NIM, kalau sudah punya NIM ya asal sekolah, kemudian melampirkan misalkan KTP, melampirkan kalau di sekolah itu apa ya, kartu pelajar ya, kartu pelajar dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti yang akan kita inputkan. Nah, setelah itu diproses oleh sistem
informasi akademik ya. Teman-teman di sini melakukan proses perkuliahan ya. Contohnya di matrikulasi ini adalah mata kuliah PTI ya, pengantar teknologi informasi. Nah, di situ teman-teman melakukan perkuliahan, kemudian data saya olah, saya proses ya, data nilai, kemudian dari nilai ujian ya, baik UTS maupun UAS, kemudian nanti saya olah dari nilai tugas, ada juga nilai dari keaktifan. Nah, itu saya olah, saya proses, kemudian outputnya yang muncul ke teman-teman itu adalah misalkan nilai PTI. Oh, nilai PTI saya alhamdulillah dapat B misalkan 75 misalkan. Nah, kemudian ada juga, oh nilai saya ternyata 90, berarti saya dapat A. Itu adalah output. Jadi semua diolah di dalam sebuah sistem informasi. Di situ ada data mahasiswa, ada data nilai ya, baik nilai tugas, UTS maupun UAS. Kemudian ada nilai keaktifan, ada nilai absen ya. Nah, itu digabungkan, diproses menjadi outputnya nanti berupa nilai ya. Nilai misalkan nilai A maupun nilai hurufnya misalkan 90. Itu adalah sistem ya, sistem yang bekerja contohnya. Nah, nanti kita kaitkan dengan sistem informasi. Oke, untuk contoh sistem, nah ini ada sebuah analogi ya. Misalkan teman-teman contoh sistemnya sistem cuci mobil ya. Misalkan kita punya car wash ya di sini. Contoh umumnya cuci mobil. Apa saja inputnya? Ya inputnya misalkan mobil kotor, air dan bahan pembersih ya, inputnya itu. Nah, kita ketika mau cuci mobil itu kan mobilnya kotor ya, masuk ke tempat pencucian mobil. Nah, di situ ada air sebagai datanya, kemudian ada juga bahan pembersih ya, bisa kanebo, bisa kain hydrofiber ya yang kecil itu. Kemudian untuk ada sabunnya misalkan untuk bahan-bahan pembersihnya. Itu kita sebut sebagai input ya. Jadi mobil kotor, air dan bahan pembersih. Kemudian prosesnya ya tentu saja ini adalah tipe cucinya ya. Kita mau cuci apa kalau misalkan pergi ke car wash itu ada pilihan cuci biasa ya, atau cuci pakai wax ataupun cuci salju ya. Nah, ini ada pilihannya. Oke, itu kita sebut sebagai proses ya, tipe-tipe pencuciannya. Kemudian setelah dicuci, di sini ada umpan balik atau kita sebut feedback ya, atau penilaian pengguna. Seberapa bersih hasil cuci mobil ya. Ternyata kalau cucinya pakai salju lebih bersih daripada cuci biasa. Nah, ini ada umpan baliknya. Nah, tentu saja kalau cuci salju lebih mahal daripada cuci biasa. Nah, ini terkait dengan umpan balik. Lalu outputnya apa ya setelah melalui proses pencucian, kemudian misalkan dikeringkan, dilap, semuanya sudah selesai, lalu outputnya adalah mobil yang bersih. Nah, ini adalah sebuah contoh sistem ya, sistem cuci mobil. Oke, ini contoh saja. Oke, kemudian kita lihat lagi kalau tadi ada informasi, kemudian ada sistem ya. Kita gabungkan nih pengertiannya. Apa itu sistem informasi ya? Sistem informasi ini adalah seperangkat elemen atau komponen yang saling terkait guna mengumpulkan input ya. Di situ ada input, kemudian memanipulasi kita sebut dengan proses. Lalu ada menyimpan, menyebarluaskan, ini berupa output ya. Outputnya bisa berupa data maupun informasi, serta memberikan reaksi korektif untuk memenuhi suatu tujuan ya. Jadi ada feedbacknya atau kita sebut sebagai reaksi korektif ya. Reaksi yang memang ditujukan untuk perbaikan atau umpan balik tadi ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya di sini dari gambar sistem informasi itu ada input ya sebelah kiri. Kemudian di tengah diproses, lalu ada output. Nah, output ini baik output, proses maupun input ini punya namanya umpan balik atau kita sebut dengan feedback. Nah, ini gambarnya ya. Oke, selanjutnya ada komponen sistem informasi. Tadi ada 4 ya, input, proses, output, dan feedback atau umpan balik. Kita baca satu persatu, kita pahami satu persatu. Untuk input ini apa sih ya? Ini tentunya
terkait dengan pengambilan dan pengumpulan data mentah ya. Ini masih berupa input ya. Misalkan teman-teman mau kuliah di Udinus, mengakses sebuah sistem informasi akademik atau kita kenal dengan SIADIN ya, SIADINnya Udinus. Bisa teman-teman akses. Sudah bisa akses ya SIADINnya? Sudah bisa akses belum SIADINnya? Halo? Sudah, Pak. Sudah bisa akses ya? Terakhir saya nyoba sudah, Pak. Ya, sudah bisa ya. Nah, ini kita contohkan ya sistem informasi akademik inputnya ya. Misalkan teman-teman mau mengakses SIADIN, tentunya harus registrasi dulu. Kemudian inputnya di sini, misalkan kita mau menginputkan data mahasiswa ya, teman-teman kan sebagai mahasiswa pasti punya NIM, kemudian punya nama, alamat, misalkan melampirkan KTP. Nah, di situ ketika awal ada namanya proses registrasi, teman-teman pasti menginputkan data-data terkait dengan data mahasiswa ya, misalkan alamat, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Misalkan ijazah ya diupload di SIADIN. Nah, itu kita sebut sebagai proses input ya. Proses input tadi ya. Kemudian ada yang kedua adalah proses. Ini adalah transformasi dari data menjadi output yang berguna ya. Proses di sini teman-teman menginputkan biodata, kemudian diproses oleh sistem. Nah, setelah selesai nanti akan muncul biodata teman-teman di SIADIN. Nah, misalkan sudah muncul nih fotonya, sudah muncul data misalkan alamatnya, sudah muncul NIM-nya dan seterusnya. Itu adalah output ya. Jadi tampil ke teman-teman itu sudah berupa output ya. Apalagi di SIADIN itu mungkin teman-teman mengenal adanya SIADIN parent ya. Nah, SIADIN parent ini adalah SIADIN yang bisa diakses oleh orang tua gitu ya. Jadi orang tua bisa bisa mengakses data teman-teman ya, misalkan data nilai. Nah, nanti di setiap akhir semester orang tua ini akan login ke SIADIN parent, kemudian mengecek, oh nilai anak saya misalkan bagus semua nih, dapat A, sehingga IP semesternya adalah 4 misalkan. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Teman-teman juga bisa mengakses setiap akhir semester itu nilai yang keluar seperti apa, nilainya misalkan, oh saya A-nya ada 5, B-nya ada 3, atau saya ada AB-nya 1. Nah, ini menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Di SIADIN juga ada tampilan ya berupa misalkan informasi jadwal perkuliahan, kemudian ada informasi tadi kartu hasil studi, ada informasi kartu rencana studi, ada juga misalkan kalau nanti teman-teman sudah semester atas itu ada terkait dengan bimbingan ya, ada bimbingan KP, kemudian ada bimbingan TA ya atau skripsi. Nah, ini jadi kelihatan siapa pembimbingnya, progresnya sudah sampai mana. Nah, ini akan muncul di dalam sebuah sistem informasi ya. Kalau kita bicara ya sistem informasi akademik gitu. Nah, untuk umpan balik sendiri ya, sebuah sistem informasi juga punya umpan balik, kita sebut sebagai feedback atau umpan balik. Informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat perubahan input atau proses. Nah, biasanya di setiap akhir semester akan ada namanya pengisian kuesioner ya. Jadi di situ kita memberi umpan balik, misalkan oh pengajarannya Pak Eki ini seperti ini. Di situ nanti teman-teman bisa ngisi semacam kuesioner ya sebagai umpan balik untuk saya. Pak, ini Pak Eki ternyata ngajarnya seperti ini, wah nggak enak nih, tiap hari harus Zoom ya kalau misalkan pas Zoom, atau tiap hari harus Google Meet. Nah, ini terkait dengan umpan balik ya. Jadi ada 4 dari sistem formasi ini komponennya. Harap diingat dan dipahami: input, proses, output, dan umpan balik ya. Siapa tahu nanti muncul di ujian akhir ya. Oke, selanjutnya
Nah, kalau bicara mengenai sistem informasi ini terkait dengan komputerisasi ataupun manual. Jadi sistem informasi ini bisa manual ataupun komputerisasi, ya. Informasi ini bisa manual atau komputerisasi. Nah, seperti apa? Kita bicara dulu informasi yang manual ya. Jadi di sini analis menggambar diagram dan grafik secara manual dengan menggunakan garis bantu dalam menentukan kebutuhan. Contohnya inputnya melacak data harga selama beberapa bulan atau tahun terakhir. Nah, inputnya ini si analis ini melihat dari dokumen yang disimpan di lemari. Nah, ini kita sebut sebagai proses yang manual ya. Kalau lihat data dari komputer, dari sistem gitu sudah terkomputerisasi. Tapi kalau masih melihat data yang ada di misalkan di kertas ya, misalnya dari catatan tangan, nah ini masih manual gitu ya. Kemudian kalau dari sisi proses, nah setelah mendapatkan data tadi dari sebuah kertas ya, misalkan dari laporan penjualan ya. Nah, si proses ini dianalis menggambar graf pada kertas ya. Jadi penjualan, oh bulan Januari naik, bulan Februari turun, bulan Januari, Februari, Maret naik lagi, kemudian bulan April turun lagi ya, seperti anak tangga gitu ya, naik turun. Nah, ini adalah proses ya, menggambar graf pada kertas ya. Prosesnya digambar secara manual. Kemudian outputnya apa harga saham yang mungkin dilakukan ke depan ya. Apakah harga sahamnya kalau tadi penjualannya naik turun, bagaimana ke depannya ya gitu. Ini kita sebut sebagai informasi manual. Jadi semua dilakukan dengan manual tanpa adanya bantuan komputer gitu ya, kita sebut sebagai sistem informasi manual. Nah, kalau yang terkomputerisasi ya tentunya sudah ada bantuan komputer, baik laptop, baik PC, baik misalkan smartphone ya. Sistem informasi yang komputerisasi ya adalah sistem yang mengikuti indeks dan pasar saham dan menyarankan kapan saham harus dibeli dan dijual secara langsung ya. Kalau tadi kita coret-coret nih, oh bulan Januari naik, bulan Februari turun, itu kan masih menganalisis secara manual ya. Tapi kalau sudah terkomputerisasi, misalkan contoh di sini adalah tentang harga saham ya. Kalau di internet, misalkan saya cek di website saham itu ternyata wah bulan Januari, Februari naik terus nih, berarti saya kalau di bulan Maret ini saya harus jual nih biar saya untung gitu ya. Ini sudah terkomputerisasi, jadi ada bantuan komputer. Oke, itu untuk sistem informasi manual dan terkomputerisasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis sistem informasi ya. Untuk jenis sistem informasi ada beberapa jenis, kita lihat di gambar ya. Ada sistem informasi yang berbasis komputer ya, kita bahas. Ada TPS. TPS ini adalah Transaction Processing System yang mengotomatiskan proses transaksi bisnis harian, TPS ya. Kemudian ada MIS, ini adalah Management Information System ya, menyusun laporan berkala untuk penggunaan manajemen. Nah, ini yang kedua MIS. Kemudian ada DSS ya, teman-teman mungkin yang paling familiar adalah DSS atau kita sebut sebagai sistem pendukung keputusan ya. Ada Decision Support System. Di sini mendukung pengambilan keputusan manajerial. Lalu ada ESS, Executive Support System. Di sini membuat keputusan atau rekomendasi pada manajemen. Nah, untuk jenis sistem informasi ini kita akan bahas satu persatu apa bedanya. Kita lihat di sini ya. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. Ini adalah sistem yang memang terkait dengan pemrosesan transaksi ya. Jadi sistem komputerisasi yang merekam transaksi rutin harian yang diperlukan dalam bisnis. Contohnya sistem pemrosesan pemesanan,
Nah, kalau teman-teman lihat di gambar itu ada misalkan Traveloka ya. Traveloka, jadi ada proses pesanan, kita booking, kemudian kita pilih kamarnya, kemudian kita pilih jadwalnya ya, misalkan mau nginap untuk hari apa, berapa hari, nanti bayarnya akan muncul. Nah, itu adalah salah satu transaction processing system ya. Ada juga sistem reservasi hotel, ada sistem pembayaran. Nah, yang dekat dengan kita itu adalah sistem KRS mahasiswa. Nah, kalau masih semester 1 dan 2 di TI ini biasanya masih paket ya. Jadi teman-teman nanti tidak perlu input KRS sendiri. Nanti input KRS sendiri akan dilakukan di semester 3. Nah, jadi nanti kalau masih semester 1 2 mata kuliahnya sudah dipaketkan, nanti semester 3 teman-teman bisa milih nih mata kuliah kira-kira yang diambil apa saja. Nah, itu nanti pilih sendiri, jadwalnya pilih sendiri ya. Nah, misalkan saya mau kelasnya malam semua, nanti saya berarti pilih yang jadwalnya 15.30 sama 18.30 ya. Kalau saya misalkan mau pilihnya kelasnya pagi semua, saya mau pilih jam 7, kemudian ada 9.30 ataupun misalkan jam-jam yang 8.40, kemudian ada 10.20 untuk mata kuliah yang 2 SKS. Itu sistem KRS mahasiswa ya contohnya terkait dengan transaction processing system. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan manajemen information system. Kalau ini memang terkait dengan manajerial ya atau level manajemen gitu ya. Sistem komputerisasi yang menyediakan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Nah, di sini biasanya dilakukan atau digunakan oleh manajer-manajer ya. Nah, kalau di kampus ya sudah setara dengan Prodi, kemudian dekan dan seterusnya. Nah, ini merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan ya. Kalau di kampus tentunya beda lagi terkait dengan akademik ya tentunya. Kemudian ada juga yang selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat penggabungan dari TPS ya, Transaction Processing System dengan Manajemen Information System ya. Mereka biasanya saling terintegrasi ya. Biasanya di dalam sebuah MIS atau Manajemen Information System ini terdapat Transaction Processing System ya. Teman-teman bisa lihat yang di tengah ya, yang MIS. Di situ ada data penjualan ya, kita contohkan yang penjualan ya. Data penjualan, kemudian ada data biaya unit produk, ada data perubahan produk ya. Biasanya kalau produk ini ada perubahan harga dan lain sebagainya, ini ada datanya di situ. Kemudian ada data pengeluaran. Nah, itu masuk ke dalam data-data yang ada di dalam manajemen information system. Tapi ketika bicara tentang transaksinya, misalkan sistem pemrosesan pesanan di penjualan, kemudian ada sistem perencanaan SDM ya, sumber daya material di sini. Lalu ada sistem buku besar. Nah, ini terkait dengan file keuangan. Oke, ini siapa sih yang masuk? Tuh, masuk keluar ya. Di dalam Google Meet-nya ya. Oke, untuk transaction processing system ini, transaction processing system terkait dengan transaksi ya. Misalkan tadi pemrosesan pesanan, kemudian sistem buku besar yang ada di keuangan. Nah, ini terkait dengan processing system. Nah, kalau dari MIS-nya sendiri nanti akan muncul laporan ke manajer ya, tergantung manajernya. Manajer misalkan manajer marketing, kemudian manajer penjualan, ataupun manajer sumber daya manusia misalkan, atau ada juga misalkan manajer umum ya, manajer produksi. Nah, ini terkait dengan laporan ke manajer. Oke, selanjutnya ada contoh MIS. Nah, ini mengenai hotel ya, ini properti ya, ini contoh seorang manajer ya, ini bisa mengakses misalkan hotel saya sudah di booking oleh 4 customer, kemudian total yang saya dapatkan itu berapa, nah misalkan 1.000
atau 11.181 dolar. Ya, ini kemudian total room yang digunakan ternyata baru 2 nih yang masuk check-in. Kemudian ada 2 yang nanti akan menginap ya. Jadi ada 4 booking, yang 2 sudah masuk kamar, yang 2 masih hanya booking saja, belum menempati. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul ya, grafik gitu ya, oh ternyata tanggal berapa nih ya? Oh ya, bulan Juli, misalkan bulan Juli ini ternyata sudah ada 4 booking, kemudian nanti bulan Agustus sudah ada ternyata yang booking misalkan 5, kemudian September ini belum ada ya, karena masih jauh. Nah ini terkait dengan MIS, jadi semua menampilkan informasi-informasi yang memang sudah sangat berguna untuk seorang manajer ya, jadi tidak ada lagi data mentah ya, karena kalau sudah semakin tinggi ya, misalkan sudah levelnya manajer ini memerlukan informasi-informasi yang memang sekiranya perlu ditampilkan saja ya, tidak perlu bertele-tele ini ada kamar yang bocor, nah itu kan tidak perlu tahu ya, itu terkait dengan misalkan perbaikan dan lain sebagainya, tidak perlu disaukan ke manajer. Kemudian ada DSS ya, mungkin ini yang paling familiar ya dengan teman-teman, ada DSS atau kita kenal sebagai sistem pendukung keputusan ya. Ini adalah sistem komputerisasi tingkat manajemen organisasi ya. Jadi terkait dalam membantu manajer membuat keputusan yang unik, cepat berubah dan tidak mudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk decision support system ini biasanya punya kekuatan analisis lebih dari sistem lain. Karakteristiknya menggunakan berbagai model dalam menganalisis data. Nah, ini terkait biasanya dengan misalkan kalau tadi di penjualan, oh ternyata barang A ini lebih laris daripada barang B, maka ketika saya belanja nanti saya akan memperbanyak barang A. Nah, ini terkait dengan pendukung keputusan ya. Nah, biasanya topik-topik terkait dengan DSS ini banyak yang digunakan untuk skripsi gitu ya. Nah, untuk menggunakan sumber informasi internal dan eksternal, kita bisa menggunakan TPS ya tadi, Transaction Processing System, kemudian ada MIS, lalu ada harga persaingan produk. Nah, dapat menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada laba atas investasi perusahaan jika pengiriman produk tertunda selama 1 bulan ya. Nah, misalkan ada sebuah perusahaan ini jual beli produk, misalkan mesin cuci ya. Nah, sudah 1 bulan si perusahaan ini tidak mengirim produk karena memang nggak ada yang beli gitu ya. Nah, ini perlu dianalisis, ternyata ada masalah apa, oh di pengirimannya sedang ada kendala, atau misalkan si mesin cucinya ini kualitasnya kurang bagus sehingga customer juga pada nggak mau beli. Nah, ini nanti terkait dengan support system atau decision support system ya, pendukung keputusannya. Oh berarti produk ini harus kita istilahnya kita singkirkan atau kita musnahkan, ganti dengan mesin cuci yang bermerek yang memang customer suka gitu. Nah ini terkait dengan pendukung keputusan. Oke, selanjutnya ada contohnya ya, ini ada expert choice. Nah, ini salah satu contoh untuk DSS ya, atau Decision Support System. Nah ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan istilahnya intelijen untuk support system tadi. Oke, ini contohnya ya untuk DSS ada expert choice ya, teman-teman nanti bisa buka-buka di webnya expert choice. Ada juga yang keempat tadi ada executive support system yang ini melayani tingkat strategi pada organisasi ya, jadi lebih tinggi lagi tingkatannya, sudah tingkatan eksekutif ya.
mengatasi pengambilan keputusan yang tidak terstruktur, nah kemudian menyajikan grafik dan data dalam bentuk dashboard digital ya, menjawab pertanyaan ya, untuk ISS ini menjawab pertanyaan produk mana yang harus dijual untuk mendapatkan uang tunai untuk akuisisi ya, misalkan kita tadi mesin cucinya penjualannya anjlok, kemudian kita ganti dengan merek baru yang lebih berkualitas. Nah, ini juga harus sampai ke eksekutif gitu ya, jangan sampai kita tidak menjual barang dalam 1 bulan, tidak menjual apapun, tapi eksekutif tidak tahu. Nah ini harus bisa disampaikan ya. Oke, contohnya ini adalah Cognos, ini adalah salah satu contoh eksekutif support system ya. Cognos ya, ini punyanya IBM. Lebih besar lagi nih untuk sistemnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, ada informasi bisnis. Ini sudah muncul layarnya sistem informasi bisnis atau belum? Sudah, Pak. Pak, sudah. Ya, baik, kita lanjutkan sistem informasi bisnis ya. Ini terkait dengan organisasi ya, organisasi bisnis, ada e-commerce. Kemarin kita sudah bahas e-commerce ya. Ada TPS, ada MIS dan DSS. Nah, ini terkait dengan tipe sistem informasi yang banyak digunakan dalam bisnis ya. Yang paling kita kenal ya tentunya adalah e-commerce. Ini sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai e-commerce atau electronic commerce atau kita sebut sebagai penjualan via online gitu ya. Untuk sistem informasinya sendiri ini memungkinkan organisasi melakukan transaksi komersil ya atau penjualan gitu ya, komersial dengan individu secara digital ya. Untuk penerapan e-commerce sendiri yang populer pada pembelian dan penjualan produk, pembayaran, layanan pengguna, supplier dan rekan bisnis ya. Contohnya pembelian musik, games dan kebutuhan sehari-hari. Nah, e-commerce yang global ya, yang mendunia, yang terkenal adalah Amazon, kemudian ada eBay. Mungkin teman-teman yang pernah membeli di Amazon ya, bayarnya pakai PayPal ya. Nah, kalau di Indonesia yang familiar, yang populer ya mungkin teman-teman tahu ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Bukalapak dan lain sebagainya. Nanti kita kategorikan ya. Nah, sementara yang global ada Amazon dan eBay. Nah, ini yang sangat-sangat besar gitu ya. Penjualannya ke seluruh dunia. Kalau mungkin Shopee terbatas di Asia Tenggara ya, mungkin ada juga ke beberapa negara lain, tapi belum sampai ke seluruh dunia ya. Kalau Tokopedia juga mungkin hanya terbatas di Indonesia ataupun beberapa negara yang berdekatan saja. Gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai e-commerce atau electronic commerce. Kemarin juga sudah kita bahas tipe e-commerce ini ada 3, B2C, B2B, dan C2C yang business to customer, business to business, dan customer to customer. Nah, kita bahas lagi, ada contohnya di sini ya. Untuk yang B2C atau business to customer, e-commerce yang melibatkan produk dan layanan retail untuk pembeli individu ya. Contohnya ini ada gambarnya di sini. Ada Barnes and Noble ya, menjual buku di sini ya. Kalau teman-teman mau beli buku yang internasional gitu ya, international books, belinya di sini di Barnes and Noble. Kemudian ada software, musik dan pelanggan. Ini juga maupun musik ya, software, musik dan buku di sini dijual. Ada juga movie and TV. Nah, jadi teman-teman bisa coba buka untuk Barnes and Noble ya. Ini untuk yang B2C contohnya. Kemudian ada yang B2B, ada e-commerce yang melibatkan para pebisnis dalam penjualan barang dan jasa. Jadi si e-commerce ini menyediakan barang dan jasa tapi khusus untuk bisnis lagi ya, istilahnya dijual kembali. Nah, ini ada contohnya adalah ralali.com, kemudian ada mbis.co.id, ini yang di Indonesia. Nah, ini contoh untuk
B2B ya, atau business to business. Lalu ada lagi C2C, e-commerce yang melibatkan konsumen dengan konsumen dalam pembelian secara langsung. Nah, ini favoritnya teman-teman mungkin. Nah, sebentar lagi ada event 77 ya. Belanja online nasional 77 ya, hari Kamis. Nah, ini adalah contohnya Shopee, Tokopedia ini adalah masuknya ke kategori C2C ya. Jadi customer menjual barang secara langsung ke customer. Oke, ini Shopee, Tokopedia. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kemudian nanti akan ada tugas ya, tugas hari ini ya. Saya juga agak kaget kemarin ada beberapa orang yang baru mengumpulkan tugas ataupun meminta tugasnya menyusul gitu ya. Saya juga kaget ternyata dari awal tidak mengumpulkan tugas. Nah, ini nanti pengaruhnya ke nilai akhir ya. Jadi perlu saya jelaskan lagi bahwa untuk matrikulasi ini adalah mata kuliahnya nanti yang dikonversi adalah PTI ya, pengantar teknologi informasi. Jadi kalau misalkan skenario terburuknya teman-teman tidak lulus di mata kuliah ini, nanti akan diulang lagi di reguler di semester 1. Jadi tidak usah khawatir ya, kalaupun misalkan nanti tidak lulus. Tapi ada keuntungan bagi yang lulus di PTI ini ya. Jadi PTI-nya, wah saya sudah dapat A, saya sudah dapat B, wah saya sudah dapat C. C itu nilai minimal untuk lulus ya, untuk lulus satu mata kuliah. Misalkan, wah saya dapat C, berarti nanti di reguler tidak perlu mengambil mata kuliah PTI lagi. Nanti kalau teman-temannya yang lain misalkan paketannya 20 SKS, nanti teman-teman yang sudah lulus di mata kuliah PTI ini, di matrikulasi ini, nanti ketika semester 1 hanya 18 SKS. Jadi ada istilahnya sekarang itu kita memulai lebih dulu gitu ya. Tapi bagi yang tidak lulus, misalkan wah nilai saya E nih karena saya nggak ikut ujian, saya nggak pernah ngumpulin tugas, saya cuma absen-absen aja tapi tugas nggak ngumpulin, kemudian nggak pernah ikut online meeting baik Zoom maupun Google Meet. Nah, misalkan tidak lulus, nanti teman-teman yang tidak lulus ini akan mengulang di semester 1. Jadi nanti di semester 1 20 dan ada mata kuliah PTI lagi gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalkan ketika matrikulasi karena kalau di reguler nanti waktunya juga lebih panjang ya. Jadi pertemuannya per minggu nanti. Misalkan jadwalnya hari Senin jam 7 nanti ya setiap Senin kuliahnya gitu ya. Kalau ini kan matrikulasi istilahnya dipadatkan gitu ya. Setiap hari jadinya ketemunya. Oke, untuk hari ini nanti ada tugas sebut dan jelaskan seperti apa informasi yang baik. Jadi tolong menjawab sesuai apa yang saya sampaikan ya, jangan googling karena googling itu belum tentu jawabannya. Jadi teman-teman harus filter gitu ya, harus filter jawabannya ini sesuai nggak apa yang disampaikan. Oke, ada 4 tugas ini, tapi nanti saya akan posting di Kulino ya, saya akan posting rekamannya juga untuk hari ini. Jadi teman-teman menunggu dulu saja rekamannya nanti akan saya share di grup maupun di Kulino ya. Kemudian baru bisa mengerjakan tugas ini. Jadi tugas ini nanti akan saya buka ketika rekamannya sudah saya upload. Jadi teman-teman menunggu dulu saja. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita ke sesi diskusi. Ada yang mau ditanyakan, silakan bisa open mic atau lewat kolom chat. Atau misalkan sudah jelas, boleh tulis di kolom chat, silakan. Boleh raise hand ya, angkat tangan dulu kalau mau bertanya ataupun menyampaikan hal yang lain. Ya, kalau sudah jelas boleh ditulis di kolom chat, silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, saya lihat chatnya sudah jelas.
Sudah jelas semua kayaknya. Baik, kalau sudah jelas berarti silakan dinyalakan videonya, kita foto bersama untuk perkuliahan hari ini. Ya, ini tidak seperti di Zoom ya, tidak ada tata letaknya. Sebentar. Nah, kita di sini sama gitu ya. Silakan dinyalakan untuk videonya, akan saya foto. Ya, saya tunggu 1 menit yang belum menyalakan foto. Mbak Evandra kayaknya videonya kebalik itu. Nah, ya sudah. Oke, saya foto 8.40 ya sambil nunggu yang lain yang belum dibuka untuk videonya. Oke, sambil saya tanya Mas Isman ya. Mas Isman bisa speak open mic? Iya, Pak. Oke, saya mengecek tugas Mas Isman dari awal itu filenya tidak terbaca. Jadi kalau ngupload tolong file PDF ya, bukan file saya download itu bukan gambar atau apapun. Jadi tugasnya nggak bisa saya nilai itu. Diulang, Pak, berarti, Pak? Diupload ulang saja ya, karena nanti yang rugi Mas Isman kalau nggak terbaca nanti nilainya juga jelek. Iya, Pak. PDF ya, kan sudah jelas di instruksinya pengumpulan adalah file PDF. Jadi mohon kalau ada tugas semuanya diperhatikan instruksinya. Nanti kalau nilainya jelek ya karena ada kemungkinan filenya tidak bisa dibuka ataupun ada masalah lain. Ya jadi harus ikuti instruksinya. Kalau enggak nanti rugi sendiri ya. Oke, sudah 8.41 ya, malah sudah lewat 1 menit. Silakan bisa lihat ke kamera, bisa jempol, kita foto ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, saya lihat dulu. Sebentar, jangan dimatikan dulu. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti tunggu saja rekamannya akan saya upload baik di grup maupun di Kulino. Setelah itu teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Nanti untuk pertemuan besok masih nanti ada video rekaman ya. Kemudian nanti hari Rabu kita Zoom lagi sebelum ujian akhir ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.